Hi everything, terima kasih udah mampir di video ini and welcome back to my YouTube channel. Oke, sebelum kita mulai video ini, aku mau ingetin ke kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian menjadi orang pertama yang tahu kalau misalnya aku upload video baru, guys. Dan buat kalian yang sudah lama subscribe channel ini, terima kasih kembali karena kalian masih mau menonton video-video aku yang lainnya. Dan langsung aja kita bahas video-video viral minggu ini. Oke, langsung aja kita bahas kisah viral selanjutnya. Yang pertama yaitu berasal dari selebgram, YouTuber, or I don't know how to say. KKI lagi. Sebenarnya ini aku nggak ngerti ya kenapa, tapi setiap postingan dari KKI ini pasti mengandung kontroversial dan juga fenomenal dan juga viral. Jadi, pertama kita bahas KKI dulu nih guys ya. Jadi, beberapa waktu lalu warganet ini dibikin heboh lagi sama kelakuan KKI guys. Pasalnya, KKI ini baru aja mengupload video mengklarifikasi bahwa akun Instagramnya itu hilang. Kenapa akun Instagram kamu hilang? Sebenarnya aku nggak mau mencurahkan perasaan aku ini ke kalian. Karena menurutnya, akun Instagramnya ini sudah tidak aktif sejak 1 Juni tahun 2020 guys. Katanya sih ya, akunnya itu hilang karena dihilangin sama Instagramnya guys, karena ada report gitu. akun Instagram aku itu dinonaktifkan oleh pihak Instagram. Sebenarnya wajar aja sih kalau dia sedih karena kan akun Instagramnya ini sudah punya 700.000 followers guys. Dan juga KKI ini sumber penghasilannya salah satunya itu dari Instagram guys, selain dari YouTube-nya. Kabarnya nih guys, KKI ini memasang tarif Rp350.000 sampai dengan Rp650.000 untuk sekali IG story guys. Dan juga untuk postingan feed di Instagram dia mematok harga Rp550 sampai dengan Rp1,25 juta guys. Lumayan juga nih ya ternyata penghasilan KKI ya. Tapi video klarifikasi KKI ini menuai banyak kontroversial guys. Jadi pendapat netizen yang pertama itu, bisa aja KKI ini cari sensasi pura-pura akunnya hilang supaya namanya makin naik lagi guys. Karena sebenarnya teori seperti ini tuh sudah banyak dipakai oleh artis-artis, seleb-seleb, bahkan brand-brand tertentu untuk menunjukkan eksistensi mereka guys. Intinya kalau misalnya akun Instagram itu hilang kan orang jadi kepo nih ya guys ya. Jadi orang-orang akan cari tahu lagi tentang beritanya. Secara otomatis maka namanya akan naik. Kalau misalnya aku pura-pura hilangin akun Instagram juga ada yang peduli nggak ya? Pendapat netizen yang kedua yaitu, bisa aja akun Instagram KKI ini emang hilang karena suspend guys. Nah biasanya suspend ini terjadi kalau misalnya ada perilaku-perilaku yang kurang wajar di Instagram kita. Misalnya follow banyak orang, posting spam, komentar, ataupun report-report dari orang-orang guys. Atau juga bisa biasanya kalau misalnya kita mengupload konten-konten yang berbahaya. Lalu kemungkinan yang ketiga adalah bisa aja akun Instagram KKI ini dihack kayak aku. Udah gak usah dibahas karena aku bakalan sakit hati kalau misalnya aku mengingat momen-momen aku kena hack. Karena kan banyak banget nih yang benci sama KKI, entah karena ulahnya, entah karena orang-orang body shaming atau gimana, aku nggak ngerti. Next, berita viral selanjutnya datang dari bule asal Rusia di Bali nih guys. Bule cantik asal Rusia ini menjadi korban pencopetan atau penjamretan di Bali guys. Penjamretan di Raja Taman. Jagat PCR hitam. Akibatnya iPhone 11 Pro Max-nya pun melayang begitu aja guys. Peristiwa ini terjadi berawal dari seorang korban ini jalan dari arah vilanya dia menuju ke warung tempat makan gitu guys. Ya mungkin dia lapar kali ya. Tapi sayangnya baru 100 meter jalan dari vilanya dia kena jambret guys. Awalnya itu ada orang yang menepuk pundaknya dari belakang dengan keras sampai dia itu hampir jatuh gitu. Bukan menepuk deh namanya, kalau kerasnya menabok. Nah setelah dia hampir jatuh itu, kemudian iPhone 11 Pro Max-nya dia ini langsung dirampas oleh pelaku. Dalam video tayangan tersebut terlihat bule cantik ini menangis di emperan warung gitu guys, dan dikelilingi sama orang-orang. Dan dia sambil menjelaskan bahwa dia baru aja kena jambret. Jadi guys ya, kalau misalnya aku jadi dia pun aku bakalan shock dan kaget. Kenapa? Karena itu kan bukan negara aku sendiri, dimana aku berada di negara orang lain dan kemudian aku mendapatkan pengalaman yang buruk. Dan di video itu juga kelihatan bahwa dia ini lagi sendirian guys. Jadi bakalan pusing nggak tuh? Bakalan shock gak? Dan sangat disayangkan pula karena warga Bali ini sebenarnya berusaha keras untuk membangun citra baik ke seluruh turis-turis guys. Tapi beberapa oknum malah merusak citra Bali sebagai tempat yang aman.
Sampai-sampai nih ya, aku ada komen gitu kan di sebuah akun gosip berita gitu. Jadi best komen lah aku ini mengalahkan Bang Ferry Mariadi. Tapi isinya itu adalah perdebatan antara orang-orang ini. Sebenarnya siapa yang melakukan kejahatan tersebut? Apakah orang asli Bali atau orang-orang pendatang, guys? Sebenarnya sih ya nggak terlalu penting juga kita memperdebatkan itu. Yang penting kita harus menanamkan di dalam diri kita bahwa kita harus welcome dan kita harus ramah sama turis-turis mancanegara. Oke, kisah viral selanjutnya datang dari Vietnam nih guys. Jadi, ada seorang bayi laki-laki yang baru lahir, tapi di tangannya itu pegang alat kontrasepsi spiral gitu guys. Sebenarnya aku tuh nggak tahu sih kenapa namanya itu spiral. Soalnya bentuknya itu T, bukan spiral. Mungkin kalau kalian ada yang tahu boleh jelasin di bawah. Nah, karena kejadian tersebut, sontak gegerlah para dokter dan perawat-perawat ini yang ada di rumah sakit itu guys. Kejadian ini terjadi di Rumah Sakit Internasional Haiphong yang ada di Vietnam Utara. Jadi gini guys, sebenarnya kan alat kontrasepsi atau alat KB ini kan digunakan untuk menunda kehamilan nih guys. Tapi justru bayi itu berhasil keluar dan menggenggam alat itu, kayak menunjukkan bahwa dia menang gitu. Nah, jadi bidan yang menangani kelahiran ini pun berpendapat bahwa itu sangat unik dan dia memutuskan untuk mengambil gambar. Menurut laporan media setempat nih guys, sang ibu yang berumur 34 tahun ini memasang alat kontrasepsi tersebut tahun lalu. Tapi entah geser atau kayak gimana, akhirnya alat ini tidak berfungsi dengan semestinya. Kemudian lahirlah nih si jagoannya. Tapi yang unik itu kok bisa gitu loh, dia tuh lahir keluar itu sambil menggenggam alat itu tuh kan aneh banget gitu. Menurut kalian gimana guys? Komentar di bawah. So guys, jadi itu dia tadi beberapa berita-berita viral yang ada di minggu ini. Sebenarnya ada banyak lagi sih berita-berita viral yang lainnya, seperti ibu-ibu yang datang ke akad nikah kemudian marah-marah di dalam masjid. Ribut nih. Terus ada juga kisah seorang pemuda yang bunuh diri karena kuotanya habis dan dia nggak bisa main game online. Dan sebenarnya masih banyak banget berita-berita viral yang lainnya yang aku nggak masukin guys. Mungkin aku akan masukin di next video. So guys, jadi itu dulu video kali ini. Kalau misalnya kalian suka video ini, jangan lupa klik tombol like-nya dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga komen di bawah untuk ide-ide video selanjutnya. And as always, yang paling penting jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian menjadi orang pertama tahu kalau misalnya aku ada upload video baru guys. So itu tadi dia. I'll see you guys on the next video. Bye bye. 700.000 followers guys. Kabarnya nih guys. Video ini buat Oke, jadi sebelum mulai susahnya ngomong. Bule cantik asal Rusia ini menjadi bule cantik asal. Akibatnya iPhone 11 Pro Max miliknya pun sebenarnya nih ya, wajar-wajar aja kalau biasa di pasalnya kan akun Instagramnya ini sudah punya 700.000 subscriber guys. Followers maksud lo.